Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas macam-macam prasa berdasarkan hubungannya, yaitu prasa endosentrik dan prasa eksosentrik. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Nana Rusdiana dengan NPM 231 0631 080128 bersama rekan saya yaitu Sabila Sapanazra dengan NPM 231 0631 080135 akan menyampaikan materi ini. Lalu, materi yang kami sajikan telah disusun dengan baik oleh rekan kelompok lainnya yaitu Himatul Aliyah dengan NPM 231 0631 080066 dan Ulpah dengan NPM 231 0631 080042. Serta video ini telah diedit dengan sangat rapi oleh Sarah Imtina Nazihah dengan NPM 231 0631 080090. Semoga materi yang akan kami sajikan mudah untuk dipahami. Yuk kita mulai ke pembahasannya. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi belum sampai pada tingkat klausa karena tidak memiliki subjek dan predikat. Nah, berdasarkan hubungan antar unsurnya, frasa dibedakan menjadi endosentrik dan eksosentrik. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang salah satu unsurnya atau keseluruhan unsurnya dapat menggantikan fungsi frasa tersebut dalam kalimat. Unsur frasa dapat menggantikan frasa itu dalam fungsi tertentu disebut unsur pusat. Nah, menurut Ramlan, frasa endosentrik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu frasa endosentrik atributif, yang kedua frasa endosentrik koordinatif, dan yang ketiga frasa endosentrik apositif. Lalu, apa itu frasa endosentrik atributif? Frasa endosentrik atributif yaitu frasa yang terdiri atas inti dan atribut, yaitu keterangan, yang dimana atribut berfungsi memberikan keterangan tambahan pada inti. Unsur atribut berfungsi memberikan informasi tambahan tentang inti. Nah, menurut Badulu, frasa endosentrik atributif hanya mengandung satu inti yang dapat didahului atau diikuti oleh modifikator, baik inti maupun modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata seperti nomina, verba, numeralia, adjektiva, atau adverbia. Nah, contohnya yaitu frasa rumah besar. Kata rumah sebagai inti, lalu kata besar sebagai atribut. Lalu contoh yang kedua yaitu siswa pintar. Kata siswa sebagai inti dan kata pintar sebagai atribut. Selanjutnya yaitu frasa endosentrik koordinatif. Adalah frasa yang terdiri atas dua unsur yang setara atau yang sejajar, dapat disisipi kata dan atau. Nah, kedua unsurnya ini saling menggantikan tanpa mengubah makna dasar. Cirinya yaitu unsur-unsurnya setara dan dapat dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan atau. Nah, contohnya yaitu frasa ibu dan ayah. Kata ibu dan ayah yaitu setara. Lalu contoh yang kedua yaitu makan dan minum. Kedua unsur pada frasa tersebut sejajar. Selanjutnya yaitu frasa endosentrik apositif, yaitu frasa di mana salah satu unsurnya menjelaskan atau memberikan keterangan tambahan berupa identitas yang sama. Unsurnya tidak bisa dihubungkan dengan kata penghubung. Menurut Badulu, frasa endosentrik apositif merupakan frasa yang memiliki dua inti, namun tidak mempunyai referen yang sama, sehingga kedua inti tersebut tidak dapat dihubungkan oleh konektor. Contohnya yaitu frasa Ibu Fatimah, guru sekolahku. Nah, kata Ibu Fatimah dijelaskan lebih lanjut oleh guru sekolahku. Lalu ada frasa Bali, Pulau Dewata. Nah, kata Bali dijelaskan lebih lanjut oleh kata Pulau Dewata.
Nah, kemudian ada frasa eksosentrik. Apa sih frasa eksosentrik itu? Frasa eksosentrik adalah frasa yang unsur-unsurnya tidak dapat menggantikan fungsi frasa itu sendiri. Hubungan antar unsurnya bersifat melengkapi, tetapi tidak ada unsur yang lebih dominan. Frasa eksosentrik merupakan konstruksi yang terdiri dari beberapa kata, akan tetapi distribusinya tidak mengikuti distribusi setiap kata penyusunnya. Oleh Soehardi tahun 2021 nomor 27. Kemudian ada eksosentrik direktif, frasa yang menunjukkan hubungan arah atau tujuan, biasanya melibatkan kata depan. Komponen pertanyaannya berupa komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dan dari. Dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata nomina. Contohnya ke pasar, ke sebagai kata depan ditambah pasar. Kemudian di rumah, di sebagai kata depan ditambah kata rumah. Nah, kemudian ada frasa eksosentrik direktif proporsional. Frasa eksosentrik direktif proporsional adalah frasa yang terdiri atas unsur preposisi sebagai perangkal dan unsur lain sebagai sumbunya. Contohnya seperti dari Jakarta ke kantor, pada dinding, kepada saya, tentang kebudayaan. Nah, unsur preposisi pada frasa tersebut secara berturut-turut adalah dari, ke, pada, kepada, tentang, dan unsur sumbunya secara berturut-turut Jakarta, kantor, dinding, saya, dan kebudayaan. Nah, kemudian ada juga frasa eksosentrik direktif konjungtif. Frasa eksosentrik direktif konjungtif adalah frasa yang terdiri dari unsur perangkai yang berupa konjungsi dan unsur lainnya sebagai sumbu. Contohnya pada kalimat jika tidak hujan, jika sebagai konjungsi, dan tidak hujan sebagai sumbu. Nah, kemudian ada frasa eksosentrik direktif artikel. Frasa eksosentrik direktif konektif adalah frasa yang terdiri atas unsur perangkai artikel dan unsur lain sebagai sumbu. Contohnya pada kalimat pangeran, sang sebagai artikel, dan pangeran sebagai. Nah, kemudian ada eksosentrik objektif, frasa yang terdiri atas predikat dan objek di mana unsur objek melengkapi predikat. Contohnya seperti membaca buku, membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Nah, menulis surat yaitu menulis sebagai predikat dan surat sebagai objek. Selanjutnya ada juga eksosentrik predikatif, frasa yang terdiri atas subjek dan predikat di mana kedua unsur membentuk hubungan subjek, predikat tetapi belum mencapai level klausa. Contohnya seperti anak itu tidur, anak itu sebagai subjek dan tidur sebagai predikat. Kemudian dia pintar, dia sebagai subjek dan pintar sebagai predikat. Nah, lalu selanjutnya ada perbedaan utama endosentrik dan eksosentrik. Yang pertama adalah aspek ciri utama. Kalau endosentrik adalah salah satu atau keseluruhan unsur bisa menggantikan fungsi frase. Kalau eksosentrik, unsur-unsurnya tidak bisa menggantikan fungsi frasa. Kemudian hubungan antar unsur, kalau endosentrik saling melengkapi secara langsung dan eksosentrik melengkapi tetapi tidak secara langsung. Untuk contoh, kalau endosentrik ada seperti rumah besar, ibu dan ayah, ibu Fatimah, dan guru sekolahku. Lalu kalau eksosentrik ada ke pasar, membaca buku, dan anak itu tidur. Kesimpulannya yaitu prasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna sebagai satu kesatuan, tetapi belum mencapai tingkat klausa karena tidak memiliki subjek dan predikat. Nah, berdasarkan hubungan antar unsurnya, prasa dibagi menjadi dua, yaitu endosentrik dan eksosentrik. Prasa endosentrik memiliki unsur pusat yang dapat menggantikan fungsi keseluruhan prasa dalam kalimat. Nah, prasa ini terdiri atas tiga jenis, yaitu endosentrik atributif, yang kedua endosentrik koordinatif, dan yang ketiga prasa endosentrik apositif. Nah, sebaliknya, prasa eksosentrik tidak memiliki unsur yang dapat menggantikan fungsi prasa itu sendiri. Hubungan antar unsurnya bersifat melengkapi tanpa unsur dominan. Prasa eksosentrik meliputi eksosentrik direktif, eksosentrik objektif, serta eksosentrik dikatif yang membentuk hubungan subjek predikat tetapi belum mencapai tingkat klausa.
Baiklah, itu saja pembahasan mengenai macam-macam prasa berdasarkan hubungannya. Kami harap penjelasan ini dapat menambah pemahaman pemirsa mengenai materi prasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.